sebenarnya manusia dalam hal ini saya, Anda, dan kita semua itu bukan hanya berasal dari kera, tapi sampai saat ini kita itu masih kera. Loh, kok bisa gitu? Nah, sekali lagi pertanyaannya sekarang adalah, apakah teori ilmiah itu bisa salah? Jadi pada video saya sebelumnya mengenai teori dalam sains, saya menerima banyak sekali komentar dengan beragam perspektif, baik itu dari yang mendukung maupun yang mengkritik saya ya. Dan saya sebenarnya sangat menghargai diskusi yang muncul di kolom komentar, karena itu menunjukkan bahwa kita semua itu masih berpikir dan berusaha untuk memahami konsep-konsep ilmiah dengan lebih baik gitu. Meskipun saya tidak sempat membalas setiap komentar satu persatu, dalam video ini saya ingin menanggapi salah satu komentar yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut gitu. Komentarnya itu teman-teman bisa temukan di dalam komentarnya Bang Hairul Effendi 1773, yang sampai video ini dibuat itu sudah ada sekitar 3-4 komentar, dan yang menarik perhatian saya itu adalah komentar dari akun Weisama 6118, dan komentar dari akun Weisama 6118 itu cukup panjang, yang berisi kritikan terhadap saya yang katanya tidak konsisten menggunakan logika dalam video sebelumnya. Bagi saya, kritik seperti ini sangat penting karena sebenarnya itu memberikan kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi argumen yang ada, mengklarifikasi konsep yang mungkin kurang dipahami, dan tentu saja meluruskan potensi miskonsepsi. Jadi tanpa perlu banyak basa-basi, mari kita bahas poin-poin penting dalam komentar ini satu persatu, dengan tujuan untuk mendalami pemahaman kita bersama tentang sains gitu. Jadi komentar dari Bang Weisama ini sebenarnya dia membalas komentar dari Patir Sigma, di mana dia mengatakan bahwa udah Bang, percuma debat sama mereka. Saya lihat-lihat medsos ini lagi kacau sebenarnya, konten edukasi banyak yang menyimpang, bukan cuma penyimpangan dari segi kepercayaan saja, tapi juga penyimpangan-penyimpangan secara akademis. Nah, saya tidak tahu pasti apa yang dimaksud dengan penyimpangan dalam konteks ini. Apakah mengoreksi kesalahpahaman tentang sains dianggap sebagai bentuk penyimpangan? Jika memang demikian, maka kita perlu mempertanyakan kembali bagaimana kita memandang peran ilmu pengetahuan dalam masyarakat gitu. Nah, sekedar informasi, selama kuliah dulu saya mengambil salah satu mata kuliah yang namanya itu Science Secondary Method 1, 2, dan 3 selama 3 semester berturut-turut. Dalam mata kuliah ini, saya itu mempelajari cara mengidentifikasi miskonsepsi sains di kalangan siswa, serta bagaimana menyampaikannya dengan cara yang lebih efektif gitu. Mungkin ada yang beranggapan bahwa miskonsepsi ini kan hanya masalah di tingkat siswa, bukan pada orang dewasa gitu. Tapi bagi saya justru disinilah letak masalahnya. Sebagian besar miskonsepsi yang diyakini siswa itu berasal dari orang-orang dewasa di sekitar mereka, termasuk orang tua dan tokoh-tokoh agama yang mereka hormati gitu. Jadi coba bayangkan gini Bang, seorang anak mendengarkan orang tuanya berkata bahwa isotop besi yang paling stabil itu adalah Ferum 57, dan katanya itu sesuai dengan penomoran surat dalam kitab suci. Atau ada yang bilang bahwa bentuk alam semesta itu seperti terompet. Atau juga ada yang bilang bahwa teori Big Bang itu tidak masuk akal karena tidak mungkin ada suatu benda yang punya massa tapi volumenya nol. Atau mungkin ada klaim populer yang mengatakan bahwa bumi kita itu datar bukan bulat. Nah, klaim-klaim ini kan disampaikan begitu saja tanpa ada dasar ilmiah yang valid. Jika informasi ini didapat dari seorang ustaz atau figur yang mereka anggap berwibawa, anak-anak itu cenderung mempercayainya tanpa mempertanyakan. Karena biar bagaimanapun, kita tidak bisa pungkiri bahwa rata-rata masyarakat kita itu sangat menghormati dan mendengarkan tokoh-tokoh agama. Apalagi informasi yang mereka sampaikan itu diklaim berasal dari kitab suci. Nah, ketika sampai di sekolah, mereka itu mendapatkan penjelasan yang lebih sesuai dengan sains. Namun karena dari awal sudah ada anggapan bahwa tokoh-tokoh agama itu merupakan wakil Tuhan di bumi, dan apapun yang mereka sampaikan itu sudah pasti mengandung kebenaran, maka kemungkinan besar mereka akan menolak penjelasan dari guru sains mereka.
Karena sekali lagi bagi mereka, ustaz atau tokoh-tokoh agama itu lebih berotoritas dan lebih dipercaya dibandingkan dengan guru sains mereka di sekolah. Nah, jika kondisi seperti ini terus terjadi, ya bagaimana nasib pendidikan sains di Indonesia di masa depan? Bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap kemajuan bangsa jika generasi muda kita itu terus-menerus dicekoki informasi yang tidak akurat? Kita tahu bahwa informasi yang salah yang terus diulang-ulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itulah sebabnya saya itu berusaha melakukan edukasi dengan menerapkan ilmu yang saya pelajari di kampus dulu. Ilmu pengetahuan itu kan bukan sekedar untuk disimpan kan, tetapi harus diterapkan dan dibagikan. Saya itu sudah belajar sains secondary method selama 3 semester berturut-turut. Tentu saja saya ingin menggunakan pemahaman tersebut untuk memberikan manfaat kepada masyarakat kita gitu. Jika ada yang merasa tersinggung dengan penjelasan saya, ya itu di luar kendali saya. Tujuan saya itu bukan untuk menyerang siapapun, melainkan untuk meluruskan pemahaman agar masyarakat kita itu memiliki landasan berpikir yang lebih kuat gitu. Lantas, mengapa hal ini disebut sebagai penyimpangan? Apakah karena penjelasan saya berbeda dari yang disampaikan oleh beberapa tokoh agama? Lalu secara otomatis saya dianggap menyimpang. Jika memang demikian, apa standar yang kita gunakan untuk menyatakan sesuatu itu menyimpang? Ayolah bang, mari kita bersikap adil dalam menilai suatu informasi. Jika kita ingin membangun masyarakat yang lebih maju, kita itu harus membuka ruang-ruang diskusi yang sehat dan berbasis fakta, bukan sekedar mengandalkan otoritas tanpa verifikasi. Kemudian, abang ini juga menyinggung logika materialisme dan naturalisme yang sedang diinstal dalam benak generasi muda. Jadi gini bang, sains itu berfokus pada bagaimana sesuatu terjadi, bukan pada dimensi metafisik atau teologis. Misalnya, ketika kita menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan melalui siklus air, kita itu tidak sedang menginstal naturalisme ke dalam pikiran siswa, melainkan kita itu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses alam. Jadi, kalau ada ustaz atau tokoh agama yang bilang bahwa menjelaskan proses terjadinya hujan secara sains itu kafir, ya itu sangat berlebihan sih. Pola pikir seperti ini sebenarnya justru mematikan rasa ingin tahu dan critical thinking dari siswa. Karena segala sesuatu selalu disematkan pada Tuhan dan berhenti di situ saja. Salah satu tujuan utama pendidikan sains itu adalah mengembangkan pola pikir kritis, bukan hanya menciptakan penganut materialisme atau naturalisme secara mutlak gitu. Sains memang mengarahkan kita untuk memahami dunia melalui pendekatan empiris dan menggunakan perspektif yang lebih cenderung ke arah materialisme. Tetapi itu tidak berarti kita harus melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandang materialis. Banyak ilmuwan terkemuka di dunia yang tetap berpegang teguh pada keyakinan religius mereka sambil tetap setia pada metode ilmiah dalam kerja-kerja akademis mereka. Dengan memahami metode ilmiah, seseorang itu diajarkan untuk tidak menerima klaim tanpa bukti yang jelas. Jika seseorang mempertanyakan klaim yang tidak didukung oleh bukti empiris, itu bukan berarti mereka telah menjadi materialis atau naturalis secara total. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa mereka itu telah mengembangkan pola pikir kritis, yang mana merupakan sebuah keterampilan penting dalam membangun peradaban yang lebih maju gitu. Bahkan ilmuwan yang religius pun itu tetap bersikap skeptis terhadap klaim metafisik yang tidak terverifikasi, karena mereka itu memahami perbedaan antara keyakinan pribadi dan pendekatan ilmiah dalam memahami realitas. Seringkali saya melihat bahwa sains itu disalahpahami sebagai sesuatu yang mengabaikan peran Tuhan. Padahal, sains dan agama itu kan beroperasi dalam ranah yang berbeda. Sains itu menjelaskan mekanisme alam, sementara kepercayaan agama mungkin itu membahas makna di baliknya. Tidak menyebut Tuhan dalam penjelasan ilmiah bukan berarti kita menolak eksistensi Tuhan. Hanya saja, sains itu bekerja dengan batasan yang dapat diuji dan diverifikasi gitu. Misalnya gini, ketika kita menjelaskan proses fotosintesis, kita itu tidak memasukkan unsur ketuhanan dalam analisis kita. Bukan karena kita menolak eksistensi Tuhan, tetapi karena sains hanya berfokus pada bagaimana proses itu terjadi secara empiris. Nah, menurut saya,
ancaman terbesar terhadap generasi muda itu bukanlah sains, melainkan penyebaran informasi yang salah. Jika seseorang itu lebih mempercayai klaim tanpa bukti dibandingkan penelitian ilmiah yang sudah terverifikasi, maka yang terjadi bukan hanya sekedar kesalahpahaman, tetapi hilangnya kemampuan berpikir secara rasional. Ya, itu sebenarnya tidak masalah juga sih. Anda itu bebas untuk percaya pada apa saja gitu, selama kepercayaan Anda itu membuat Anda hidup tenang, bahagia, dan yang paling penting, kepercayaan Anda itu tidak membuat Anda angkuh, sombong, bahkan merendahkan ataupun merugikan orang lain gitu. Nah, sekarang kita lihat pernyataan abang ini berikutnya ya. Abang ini bilang bahwa konten hiburan itu dipenuhi unsur penipuan dan disusupi nilai-nilai pemuasan nafsu, berkedok kebebasan dan sekularisme gitu. Nah, saya melihat bahwa banyak masyarakat kita itu sebenarnya memiliki persepsi negatif terhadap sekularisme karena dianggap sebagai paham yang menolak peran agama dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, istilah ini sering dikaitkan dengan liberalisme ekstrim atau kebebasan tanpa batas, sehingga memunculkan ketakutan bahwa sekularisme itu akan mengikis nilai-nilai keagamaan. Selain itu, propaganda dari berbagai kelompok itu juga turut membentuk opini bahwa sekularisme itu identik dengan ateisme atau anti agama gitu. Padahal pada dasarnya, sekularisme itu hanya menekankan pemisahan urusan agama dengan negara agar tidak terjadi dominasi satu kelompok tertentu atas kelompok yang lain. Nah, kalau kita berkaca pada sejarah bangsa Indonesia sendiri, perdebatan mengenai sekularisme dan peran agama dalam negara itu sebenarnya sudah ada sejak perumusan dasar negara kita, di mana Pancasila itu akhirnya dipilih sebagai jalan tengah yang tidak secara eksklusif berbasis agama tertentu, tetapi tetap mengakomodasi keberagaman keyakinan dalam masyarakat. Di sisi lain, jika diterapkan dengan adil dan tidak tebang pilih, sekularisme justru melindungi kebebasan beragama setiap individu, termasuk umat Islam sendiri. Banyak negara dengan sistem sekuler yang kuat, seperti di Eropa Barat atau di Amerika Serikat, itu menjamin hak umat Islam untuk menjalankan ibadah tanpa intervensi negara. Bahkan dalam konteks minoritas muslim di negara-negara tersebut, sekularisme itu justru menjadi alat perlindungan dari diskriminasi berbasis agama. Sebaliknya, negara yang mencampur adukan agama dengan politik secara berlebihan, itu justru seringkali berujung pada konflik sektarian, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, atau bahkan eksploitasi agama untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat kita untuk memahami bahwa sekularisme itu tidak berarti menolak agama, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua kepercayaan untuk hidup berdampingan tanpa dominasi satu pihak atas pihak yang lain gitu. Nah, kemudian abang ini juga bilang bahwa ada kontradiksi dalam logika saya. Dalam video saya bilang bahwa kita tidak boleh mencocokologi antara sains dengan Big Bang. Karena bagaimana jika Big Bang terbukti salah dan diganti teori lain? Apakah Al-Quran juga siap untuk direvisi? Well, saya memang selalu mengatakan itu di video-video saya yang berkaitan dengan sains dan agama. Karena saya tahu bahwa sains itu dinamis dan terus berkembang seiring dengan bertambahnya pemahaman kita mengenai alam semesta. Jadi kalau Anda melakukan cocokologi dengan kitab suci, berarti Anda itu siap untuk merevisi kitab suci Anda sendiri jika ada penemuan baru yang bertentangan dengan teori hari ini. Atau mungkin Anda harus interpretasi ulang kitab sucinya. Masa kitab suci harus diinterpretasi ulang setiap kali ada penemuan baru dalam sains? Bukankah lebih bijak jika kita memisahkan keduanya? Contohnya Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dulu orang itu menerjemahkan Surat Al-Anbiya ayat 30 sebagai hujan yang turun dari langit atau proses tumbuhnya benih dari tanah yang awalnya tertutup. Namun setelah sains berkembang dan menemukan teori Big Bang, orang-orang mulai mengubah kembali tafsiran mereka agar sesuai dengan teori Big Bang. Jadi kalau Al-Quran itu memang menjelaskan tentang teori Big Bang, kenapa bukan orang Islam yang merumuskan teori tersebut? Kenapa umat Islam itu menunggu penemuan ilmiah dalam sains terus mengubah interpretasinya terhadap ayat-ayat Al-Quran hanya agar sesuai dengan penemuan dalam sains?
Well, saya tegaskan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diyakini itu tidak pernah salah. Namun, orang-orang yang mengubah tafsiran Al-Quran serta mencocok-cocokkannya agar sesuai dengan penemuan dalam sains, itulah yang saya anggap bermasalah, Bang. Nah, kemudian Abang ini juga mengomentari pernyataan saya yang mengatakan bahwa teori bisa direvisi, jadi ada kemungkinan teori itu bisa salah. Tapi di sisi lain, kata dia, saya mengatakan bahwa teori itu fakta yang tak terbantahkan. Pertama, saya tidak pernah mengatakan bahwa teori dalam sains itu merupakan fakta yang tak terbantahkan. Sepertinya Abang ini tidak menyimak dengan baik video-video saya sebelumnya. Jadi gini Bang, dalam sains itu sebuah teori dianggap sah jika mampu menjelaskan fakta-fakta yang diketahui secara akurat. Jika teori tersebut terus terbukti mampu menjelaskan fenomena yang diamati, maka ia akan diterima sebagai teori standar. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, bisa saja ditemukan fakta-fakta baru yang tidak sesuai dengan teori tersebut. Jika itu terjadi, maka akan ada dua kemungkinan. Teori tersebut bisa direvisi dengan menambahkan hipotesis tambahan agar tetap sesuai dengan fakta, atau jika ketidaksesuaiannya itu terlalu besar, ya teori tersebut harus ditinggalkan dan digantikan dengan teori yang lebih akurat. Lalu, apa bedanya teori dengan hukum? Nah, ini kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya, namun masih banyak yang belum bisa membedakan keduanya. Hukum dalam sains itu berfungsi untuk menjelaskan hubungan matematis antara berbagai variabel dalam fenomena alam. Hukum-hukum ini menjawab pertanyaan apa dan berapa, yaitu apa yang bisa diamati dan diukur, serta bagaimana hubungan kuantitatif antara variabel-variabelnya. Namun, hukum alam tidak selalu berlaku secara universal. Ini yang harus kita ingat gitu. Jika ditemukan fakta baru yang tidak sesuai dengan prediksi hukum alam, bukan berarti hukum tersebut salah total, melainkan karena cakupan atau batasannya yang belum diketahui dengan tepat. Contohnya adalah hukum gravitasi Newton, yang dulu itu dianggap sebagai hukum yang berlaku secara universal di alam semesta. Namun setelah muncul teori relativitas Einstein, Einstein menunjukkan bahwa hukum gravitasi Newton itu hanya merupakan pendekatan yang akurat dalam skala tertentu, misalnya di kehidupan sehari-hari. Namun dalam skala yang lebih kecil seperti dalam fisika kuantum, atau skala yang sangat besar seperti medan gravitasi ekstrim di sekitar lubang hitam misalnya, maka hukum gravitasi Newton itu menjadi semakin menyimpang dari nilai faktual, dan rumusannya itu harus digantikan dengan menggunakan model yang lebih baik seperti persamaan medan Einstein dalam teori relativitas umum. Nah, berbeda dari hukum, teori ilmiah itu lebih rentan untuk direvisi atau bahkan ditinggalkan jika ada bukti baru yang membantah teori tersebut. Sebuah teori itu bisa dianggap salah jika ditemukan bukti faktual yang bertentangan dengan klaimnya. Dalam kasus seperti itu, teori tersebut bisa diperbaharui atau jika perubahannya dibutuhkan terlalu besar, ia bisa digantikan oleh teori baru yang lebih akurat. Nah, sebagai contoh, teori evolusi yang kita kenal saat ini, itu sangat jauh berbeda dari teori evolusi yang pertama kali digagas oleh Charles Darwin di abad ke-19. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama di bidang genetika, teori evolusi itu mengalami berbagai modifikasi dan penyempurnaan yang akhirnya membentuk teori evolusi modern. Namun, inti dari teori evolusi Darwin bahwa makhluk hidup itu mengalami variasi acak dari generasi ke generasi, dan varian yang lebih mampu beradaptasi dengan lingkungannya itu memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup serta mewariskan sifat-sifatnya tetap bertahan hingga saat ini. Alasannya sangat sederhana. Sejauh ini belum ada bukti ilmiah yang mampu membantah postulat dasar dari teori evolusi. Jadi, apakah teori evolusi bisa salah? Tentu saja. Jika suatu saat ditemukan bukti kuat yang bertentangan dengan postulat dari teori ini, maka teori ini bisa dinyatakan tidak valid lagi. Meski saat ini hal tersebut sulit dibayangkan, namun perlu diingat bahwa dalam sejarah sains sudah seringkali terjadi penemuan-penemuan yang mengguncang pemahaman kita sebelumnya. Oleh karena itu, siapapun yang ingin menolak teori evolusi secara ilmiah, sebenarnya hanya perlu menemukan bukti faktual yang dapat meruntuhkan teori ini. Karena ya, begitulah cara kerja sains. Selalu terbuka terhadap bukti baru yang lebih kuat gitu. Nah, kemudian abang ini juga bilang saya menghujat Zakir Naik yang bilang bahwa
evolusi itu hanya teori, dengan dalih bahwa dalam sains teori itu katanya memiliki posisi yang sangat mulia gitu. Oke, pertama, kalau abang ini menganggap bahwa saya menghujat Zakir Naik hanya karena saya mengemukakan pandangan yang berbeda dari Zakir Naik, ya itu wajar-wajar saja sih. Mungkin Zakir Naik merupakan idola dari abang ini ya. Jadi kalau dia menganggap bahwa saya menghujat Zakir Naik, ya itu wajar-wajar saja sih. Kemudian soal teori yang punya posisi kuat atau mulia, kata abang ini, itu barusan saya jelaskan ya. Jadi saya nggak usah jelaskan lagi bagian ini. Nah selanjutnya abang ini mengomentari pernyataan saya bahwa kita nggak bisa menganggap teori itu cuma dugaan yang bisa benar bisa salah. Teori itu spesial loh, teori itu bla bla bla. Bla 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 itu apa ya? Titik-titik kali ya. Oke, penting untuk dicatat bahwa teori itu bukan dugaan atau tebak-tebakan liar. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa teori ilmiah itu telah didukung oleh bukti-bukti empiris yang sangat kuat. Kemudian, teori ilmiah itu juga bisa mengalami revisi atau bahkan ditinggalkan jika ditemukan bukti-bukti baru yang lebih valid lagi. Oke, sekarang kita lihat pernyataan abang ini yang terakhir ya. Kalian bisa baca sendiri di sini ya. Intinya, dia bilang bahwa kalau Big Bang saja bisa salah, kenapa saya harus maksa bahwa teori evolusi itu benar? Emangnya saya memaksa orang untuk percaya pada teori evolusi? Kan di video sebelumnya, saya jelas-jelas mengatakan bahwa tugas saya itu hanya menyampaikan. Masalah Anda percaya atau tidak, itu hak kalian gitu. Ini ya, saya putar ulang videonya ya. Anda mau percaya teori evolusi atau tidak, mau percaya teori Big Bang atau tidak, itu tidak masalah bagi saya. Karena itu hak kalian kan. Tapi karena saya seorang pendidik dalam bidang sains, maka saya rasa ini merupakan bagian daripada tanggung jawab saya untuk menjelaskan apa itu teori dalam sains. Nah, setelah mendengar penjelasan saya nanti, keputusan untuk percaya atau tidak, itu pada akhirnya ada di tangan kalian. Keputusan untuk percaya atau tidak, itu pada akhirnya ada di tangan kalian. Keputusan untuk percaya atau tidak, itu pada akhirnya ada di tangan kalian. Tuh kan, sangat jelas pernyataan saya di situ tuh. Mungkin karena durasi video saya sebelumnya itu terlalu panjang, jadi abang ini mungkin kurang fokus kali. Nah, sekali lagi pertanyaannya sekarang adalah, apakah teori ilmiah itu bisa salah? Ya, tentu saja bisa salah jika ditemukan fakta-fakta baru yang mampu memfalsifikasi teori tersebut. Dalam kasus teori evolusi, meskipun sulit dibayangkan bahwa teori ini tidak akurat, namun hal itu tetap tidak mustahil terjadi karena seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa terkadang ilmuwan itu bisa menemukan fakta ilmiah yang bertentangan dengan intuisi tradisional kita. Jadi sekali lagi, teori evolusi itu bisa saja salah dan akan dinyatakan salah jika ditemukan fakta-fakta baru yang lebih kuat, yang bisa saja meruntuhkan teori ini. Dan para penentang teori evolusi hanya perlu menemukan fakta tersebut. Nah, kemudian soal teori Big Bang. Nah, ini sebenarnya teori yang masih berkembang, meskipun bukti-buktinya itu cukup kuat saat ini, seperti pergeseran merah, radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB, dan lain-lain gitu. Namun tetap saja masih ada kemungkinan teori ini dapat direvisi di masa depan. Tapi kalau evolusi, ya saya hanya mau bilang bahwa evolusi itu sudah terlalu banyak bukti yang mendukungnya. Kalaupun direvisi, itu cuma menambahkan lebih detail saja, bukan mengganti konsep dasarnya. Tapi sekali lagi, kalau Anda tidak percaya pada evolusi, ya terserah saja gitu. Tapi sebaiknya Anda tidak hanya sekedar tidak percaya saja gitu, tapi tunjukkan juga buktinya. Tapi kalau alasannya karena itu bertentangan dengan tafsir tradisional dari kitab suci yang Anda terima, ya itu juga alasan yang sangat bagus, meskipun tidak cukup kuat untuk membantah teori evolusi. Anyway, saya juga mau koreksi sedikit mengenai pernyataan saya yang keliru di video sebelumnya, di mana saya mengatakan bahwa siapa bilang teori evolusi mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Jadi gini, teori evolusi itu tidak mengatakan manusia itu berasal dari kera, melainkan manusia dan kera itu berbagi nenek moyang yang sama di masa lalu. Nah, pernyataan ini keliru dan di video ini saya akan ralat ya. Yang benar itu adalah sebenarnya manusia dalam hal ini saya, Anda, dan kita semua itu bukan hanya berasal dari kera, tapi sampai saat ini kita itu masih kera. Loh, kok bisa gitu? Well, kita semua itu merupakan family Hominidae, satu family dengan simpanse, bonobo, gorila, dan orang utan gitu, yang merupakan genus Homo kan. Hanya saja, kera nenek moyang kita bersama itu tidak sama dengan jenis kera-kera modern yang hidup saat ini.
Nah, sekarang kalau kalian tidak ingin disebut berasal dari kera dan tidak menerima teori evolusi karena alasan bertentangan dengan keyakinan kalian, ya itu tidak masalah sih. Nah, untuk lebih jelas, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies hominin yang merupakan kelompok yang mencakup manusia dan kerabat dekatnya yang telah punah selama sekitar 6 juta tahun terakhir. Di bagian bawah ada hominin ancestor, yaitu nenek moyang bersama yang hidup sekitar 5-6 juta tahun lalu. Dari sana, garis evolusi itu bercabang menjadi dua arah utama. Satu cabang menuju simpanse yang merupakan kerabat terdekat manusia, tetapi bukan nenek moyang langsung manusia. Cabang ini sebenarnya juga memiliki banyak cabang-cabang kecil, sebagian berakhir pada kepunahan dan yang lainnya sampai ke simpanse. Tapi disederhanakan karena tidak menjadi fokus utama dalam video ini. Nah, cabang lain itu menuju berbagai spesies hominin, termasuk Ardipithecus ramidus sekitar 4,4 juta tahun lalu, diikuti oleh Australopithecus sekitar 4-2 juta tahun lalu. Dari Australopithecus, beberapa spesies berkembang lebih lanjut, termasuk Homo habilis 2 juta tahun lalu, yang dikenal sebagai manusia pertama yang menggunakan alat. Kemudian evolusi berlanjut ke Homo erectus, spesies yang mulai menyebar keluar dari Afrika dan bertahan selama hampir 2 juta tahun. Akhirnya, Homo sapiens atau manusia modern muncul sekitar 300.000 tahun lalu, berbagi habitat dengan Homo neanderthalensis sebelum akhirnya bertahan sebagai satu-satunya spesies manusia yang masih ada hingga saat ini. Nah, sebagai penutup, saya mau bilang bahwa sains dan pemahaman rasional kita itu harus tetap dijaga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat kita yang lebih cerdas dan kritis. Tidak semua perbedaan pandangan itu harus dianggap sebagai ancaman atau penyimpangan, tetapi justru dapat menjadi peluang untuk berdiskusi secara sehat dan membangun pemahaman yang lebih baik gitu. Sains itu bukan merupakan dogma yang tidak dapat diubah, tetapi sebuah metode yang terus berkembang berdasarkan bukti dan observasi. Oleh karena itu, mengaitkan sains dengan keyakinan tertentu secara mutlak itu bisa saja merupakan pedang bermata dua. Karena ketika sains berkembang dan teori ilmiah berubah, maka keyakinan yang didasarkan pada teori tersebut bisa saja menjadi goyah. Di sisi lain, berpikir kritis bukan berarti menolak kepercayaan atau nilai-nilai spiritual, melainkan memahami batasan antara ranah ilmiah dan non-ilmiah. Sains menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, sementara agama itu mungkin seringkali menjawab mengapa sesuatu itu bermakna. Jadi, agama itu mungkin lebih mengajarkan manusia dalam melihat makna di balik setiap fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Oke, saya kira cukup sekian, mengingat durasi video ini sudah terlalu panjang, jadi kita akhiri sampai di sini ya. Saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.